Terus interaksi antara Chris dan Miyuki sendiri, aku tidak ingin kamu salah pahami sebagai mentor. Mentor itu terlalu netral hitungannya. Justru yang ingin ku katakan ialah sebelum saat Miyuki pertama kali datang ke Seido, which is waktu dia pertama kali kelas 1 di Seido. Dia memiliki impian, tantangan dan rasa-rasa khas Miyuki yang ingin menempati posisinya Chris sebagai catcher tim utama. Tetapi bahkan sebelum dia sempat menyaingi atau berhasil menandingi si Chris malah cedera. Jadi untuk hubungan mentor yang kamu maksud ini, sebenarnya aku kurang jelas di originalnya itu benar-benar mentor atau hanya persaingan, atau benar-benar ada mentor di antara mereka tetapi entahlah, aku kurang yakin. Lalu untuk si Navigating the world is a whole lot easier with a few different identities. Ad Astra. Thank you for completing today's begini. Aku jadi ngomongnya ke kamu kalau sebenarnya untuk para terutama kelas 1 yang aku perhatiin, misalnya tokoh-tokoh penting seperti Miyuki, Furuya, itu memiliki nafsu atau keinginan untuk berada di posisi utama, atau dalam tanda kutip Miyuki kan waktu itu baru datang ke Seido, baru kelas 1, memiliki ambisi untuk mendapatkan posisinya Chris, tetapi malah yang terjadi dengan Chris adalah demikian. Lalu untuk Furuya sendiri, gimana ya? Yang posisinya ingin direbut itu sedang cedera. Terus untuk masalah yang saat hitungannya saat Miyuki kelas 1 setelah Chris malahan Tanba juga ikut cedera kan. Nah, dalam kasus waktu itu Seido ini hitungannya cuma memiliki satu pitcher, yaitu Tanba sendiri sebagai satu-satunya yang bisa diandalkan. Sementara hitungannya pemukul lumayan oke lah. Untuk bagian lapangan oke lah. Tetapi untuk pitcher ini krisis karena saat di pertandingan mereka kan mode pertahanan tuh. Ada mode penyerang dan mode pertahanan dalam baseball. Mode pertahanan itu artinya tim kalau Seido sedang dalam posisi bertahan, otomatis perlu ada pitcher kan yang naik ke posisi di atas mound untuk mempertahankan agar lawan tidak bisa mencetak poin. Makanya saat itu benar-benar krisis sampai akhirnya di season 1 diperlihatkan Seido kedatangan 2 pitcher yang hitungannya bisa tergolong berbeda, tetapi sebuah bantuan besar untuk Seido yang selama ini atau sejauh ini hitungannya belum mendapatkan pitcher yang mumpuni. Apalagi saat season 1 itu yang datang 2 pitcher sekaligus yang sesuai yang kamu ketahui saat season 1 episode awal itu Furuya bagaimana, Sawamura bagaimana dan lain sebagainya.
Even when the night is gone, and even when the sky is hidden from view, still the moon. Night falls. Hear the echoes of the valley! Observe. One heart. Be silent. Close your eyes. Night falls. Tolong dalam urusan ini kamu jangan melupakan tabiat dan kepribadian dari para karakter yang sedang aku bicarakan, karena nantinya contoh Miyuki nih, tiba-tiba kamu mencetuskan bahwa Furuya nih, tiba-tiba kamu mencetuskan kalau Furuya tidak merebut posisi S, dia mengisi lubang darurat. Dalam tanda kutip yang kamu jelaskan ialah mengapa? Pertama, Furuya tumbuh dengan logika kalau aku tidak kuat sekarang, tim hancur. Bukan, aku akan matang pelan-pelan. Itu jelas salah di kedua sisinya. Yang pertama, kepribadian Furuya sendiri hanya mempedulikan tentang dia ingin mendapatkan gelar S itu dan bermain di lapangan sebanyak-banyaknya. Tidak ada hubungannya dengan yang begituan. Makanya itu sangat keliru. Aku terkejut saat kamu malah mencetuskan kalau dia begitu. Sementara untuk bagian kedatangan dua pitcher kelas 1, Furuya dan Sawamura, hitungannya adalah talenta baru tetapi juga peluang penyelamatan struktural tim. Bukan langsung penyelamatan struktural tim. Dan hitungannya pun tidak langsung karena semuanya naik karena generasi lama runtuh. Tidak semuanya, itu hitungannya yang aku jelaskan hanya Chris dan Miyuki. Terus untuk yang generasi lama runtuh bisa jadi dalam konteks season 1 senior kelas 3-nya kalah sebagai satu tim yang berisinya ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Tetapi untuk yang season 1 itu Can I stop here and play? I mean, Good roll. take a stroll. Alright, I won't maybe I'll take. kelas 1 itu di season pertamanya Furuya pasti. Nah, Haruichi mengikuti. Yang paling terakhir itu Sawamura, kalau nggak salah pas di tengah jalannya. Dan dia yang dipilih untuk menempati posisi yang tidak leave it to me. Leave it to me. Brace yourself. Huh?
But mine an echoing song. Surge. Strike a pose. Time to shine. How dare you! Terkejut waktu berjatuh. But mine an echoing song. Berarti aku lumayan bagus ngebonceng kau. How brilliant! Jangan sampai jatuh lah, aku lah usaha masa tiba-tiba jatuh. Itu pun kali pertama aku bonceng bayi. Bukan bayi. Nah, itu baru betul. Terus untuk bagian apa ya? Lebih ke memikul tanggung jawab atau lebih tepatnya beban kolektif itu ketika season 2 ACT 2, tepatnya setelah pulang dari Kosien di season 2 ACT 2. Sadar tidak sadar, mau atau tidak mau, Furuya yang lapar fokus pada ingin lebih dari lemparannya waktu di Kosien itu, di selama pertandingan dia kan selalu berusaha untuk lebih dan bahkan terlalu menekan sampai liar dan membosankan dan akhirnya bisa tertebak. Lebih ke juga ada bagian memikul beban yang aku berhasil membawa timku sampai pulang dari Kosien. Walaupun kami tidak benar-benar menang karena kekalahan kami melawan timnya lebih tepatnya tim yang ternyata berhasil menjadi pemenang di final Kosien itu. Tetapi Seido dan tim itu tidak saling melawan pas final.
hitungannya di belasan atau di top berapa gitu, aku kurang ingat tepatnya, sepertinya belasan, apa ya hitungannya, belasan, bukan top besar nggak sih, lawannya Pitcher Hongo Masamune kalau nggak salah. Good roll. All right, maybe I'll take one more day off and knock up.